Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dari jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kita akan membuat jurnal umum, neraca saldo, dan buku besarnya. Pertama-tama kita karena ini di Excel kita pakai cara otomatis ya, jadi kita harus membuat dulu referensi dan nama-nama akun ya. Sini kita buat tabel dulu. Kita ketik ref dan keterangan. Keterangan ini nanti nama akunnya. Pastikan yang paling atas itu di bagian center dan diberi warna agar membedakan. Jika kita ingin membuat ref dan keterangannya, kita harus membaca dulu soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada transaksi pada bulan Maret 2023, transaksi Tuan Kudo mendirikan perusahaan dengan nama Kudo Service. Di sini ada transaksinya. Yang pertama yaitu tanggal 1 Maret. Ini menginvestasikan uang, berarti di sini ref-nya itu bebas ya. Ref ini nantinya akan jadi patokan untuk rumus Excel-nya. Jadi ini terserah kita aja. Aku di sini tulis ref-nya 100 itu kas. Kemudian ada 120 itu perlengkapan. Perlengkapan itu ada di transaksi kedua nih. Membeli perlengkapan berarti ada kas dan perlengkapan. Jadi kita tuliskan perlengkapan. Kemudian ada 130 itu modal. Menginvestasikan berarti kas dan modal. Kita tulis modal. Kemudian ada 140, 150. Ini bebas saja ya. Nah, lanjut transaksi 3 itu ada peralatan, membeli peralatan secara kredit, berarti ada peralatan kemudian di sini membayar asuransi untuk 2 bulan, berarti asuransi dibayar di muka. Kemudian ada sewa bangunan 3 bulan, berarti sewa dibayar di muka. Lanjut ada pendapatan dan menagih pelanggan atas jasa yang telah dilaksanakan, itu berarti piutang. Ini pendapatan dan piutang. Kemudian menerima uang muka untuk jasa servis, berarti pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada membayar gaji karyawan, berarti beban gaji. Membayar utang. Sini nama akunnya utang.
Ini saja 701. Kemudian masih ada lagi penerima piutang. Piutang itu udah ada. Piutang udah ada ya. Oke, yang terakhir membayar beban listrik dan telepon. Ini beban listrik dan telepon. Tulis saja berapa banyak. Klik 2 kali agar tabelnya menyesuaikan. Ref ini kita posisikan di center ya. Oke, di sini sudah ada ref dan nama akunnya. Di sheetnya kita ganti aja namanya jadi nama akun. Agar kita bisa pakai rumus, kita blok tabelnya. Kemudian nih di bagian sini yang A2 kita tuliskan akun. Nah, di situ kita enter saja. Lanjut kita akan bikin jurnalnya. Kita bikin tabelnya dulu. Ada tanggal, kemudian keterangan, kemudian ref, debit, dan kredit. Kita bikin tabelnya. Jangan lupa yang bagian atas itu pastikan di center dan dikasih warna. Sini kita tuliskan Kudo Service, nama perusahaan. Karena transaksinya bulan Maret. Sini ketentuan dari tugasnya itu dikasih nama kita sendiri. Oke, kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu kita masukkan di bagian keterangan. Rumusnya ada 2 kali. Ini kita klik 2 kali. Ini udah ada keterangan yang kita ikutin aja. Buka kurung, kemudian di sini di bagian ref. Ini kan ref yang pertama itu ada di kolom C dan di baris kelima. Berarti di sini C5. Kemudian titik koma. Terus masukkan akun. Akunnya tulisannya sama kayak yang tadi di nama akunnya yang udah kita tulis. Kemudian titik koma 2, titik koma false. False-nya hurufnya besar semua ya. Terus tutup kurung. Lalu kita enter saja. Nah, kalau sudah begini berarti ini sudah ada rumusnya. Kita copy aja ke bawah. Nih, yang bagian kanan ini ada tanda tambah, kita ke bawahin saja. Nah, oke, tabelnya sudah ada. Kita lanjut ke transaksinya. Transaksi pertama, tanggal 1 Maret. 1 Maret itu bulan 3. Menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta. Nah, berarti di sini ada nama akun, kas, dan modal. Kasnya itu di ref 100 dan modal di 130. Kita klik aja di sini 100, kemudian 130. Kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Jadi sini kasih 10 juta. Modalnya di kredit 10 juta. Nah, ini kan belum ada titiknya nih. Kita kan pasti bingung ngebacanya ini angka berapa. Jadi kita klik kolom D-nya. Kita klik ini tanda koma di sini. Kemudian ini kalau mau menghilangkan 0 di belakang koma, kita klik ini aja. Karena 0-nya ada 2, kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Lakukan di kolom E juga.
Lanjut ke transaksi tanggal 2 Maret. Membeli perlengkapan secara tunai. Kalau secara tunai berarti menggunakan kas ya, kasnya berkurang. Perlengkapan itu 120 dan kas 100. Berapa? Seharga 200.000. Kemudian transaksi 3, tanggal 3 Maret. Membeli peralatan secara kredit. Secara kredit berarti utang. Peralatan KV 140 dan utang 701. 140 dan 701. Seharga 750. Ini ref, pastikan di posisi yang center. Kemudian transaksi keempat, membayar asuransi untuk 2 bulan. Berarti asuransi dibayar di muka 150 dan kas 100. Seharga 500.000. Lanjut transaksi tanggal 10 Maret. Membayar sewa bangunan untuk 3 bulan. Berarti sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka 201 dan kas 100. 201, kasnya 100. Sebesar 900.000. Lanjut transaksi tanggal 15 Maret. Ini tabelnya kita tambahkan dulu. Kemudian kita copy. Menerima pendapatan sebesar 350.000. Pendapatan berarti kas dan pendapatan. Kasnya 100, pendapatannya kasnya 100, pendapatan 301. 301. Maaf, sorry. Ini pendapatan. Sebesar 350. Lanjut transaksi ke-16. Menagih pelanggan atas jasa yang telah dilaksanakan. Menagih berarti mendapat pendapatan dan piutang. Karena pelanggannya belum bayar itu berarti piutang yang masuk ya. Piutang dan pendapatan. 401, pendapatannya 301. Sebesar 350.
Kemudian lanjut tanggal 22 Maret. Menerima uang muka untuk jasa servis yang belum dilaksanakan sebesar 750. Berarti pendapatan diterima di muka 501 dan kas. Kas dulu ya, kas. Kas dan pendapatan diterima di muka itu 501. Nilai 750. Kemudian tanggal 25 membayar gaji karyawan, beban gaji dan kas. Beban gaji 601, kasnya 100. 601 senilai 750. Kemudian tanggal 27 Maret membayar hutang yang terjadi pada transaksi tanggal 3. Membayar hutang berarti kasnya berkurang, kas berkurang di kredit dan hutang berkurang di debit. Berarti ditulis hutang dulu. Hutang 701 dan kas sebesar 500.000. Lanjut tanggal 30 Maret. Tanggal 30 Maret ini ada 2 transaksi ya. Yang pertama menerima pendapatan. Berarti menerima pendapatan itu kas dan pendapatan. Pendapatan itu 301. Kas dulu, kas dan pendapatan. Sebesar 500.000. Tanggal 30 Maret lagi. Menerima piutang dari transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Maret sebesar 200.000. Menerima piutang berarti kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Kas itu 100, piutangnya 401. Dan tadi piutang yang tanggal 16 tuh di debit. Nah, karena sudah dibayar, sudah berkurang, berarti piutangnya sekarang di kredit sebesar 200.000. Kemudian yang terakhir tanggal 31 Maret. Membayar beban listrik berarti membayar kas yang berkurang di kredit. Berarti beban listriknya dulu 801 dan kas sebesar 300.000. Oke, terakhir kita jumlahkan apakah hasilnya balance. Cara menjumlahkannya itu kita taruh di sini. Kita terus nih sum. Kita tarik dari atas ke bawah nih yang debitnya.
enter. Kemudian yang kreditnya juga sama, kita sum, kita tarik dari atas, enter. Oke, ini sudah balance ya kanan kirinya sudah sama. Di sheetnya kita ganti namanya jurnal umum. Oke, ini dia jurnalnya sudah jadi. Kita lanjut ke buku besarnya. Kita tambah sheet baru. Untuk membuat buku besar, kita tinggal copy jurnalnya. Ini yang di tabelnya saja. Ininya nggak usah yang jumlahnya. Kita copy, Ctrl C. Kita pindah ke sheet yang baru. Kita klik nih, paste. Kemudian kita klik nih, sort dan filter. Kita klik filter. Yang akan difilter itu ref-nya ya, biar mudah. Kita klik nih yang segitiga yang dipilih ref. Nah, di sini ada berbagai ref yang tadi udah kita masukin. Oke, ini selanjutnya kita jangan di checklist ya. Kita checklistnya satu-satu per refnya nih. Pertama kita checklistnya 100 dulu. Nah, 100 kan kas, jadi di sini udah difilter jadi kas semua. Kita kan tadi ngekliknya cuma ref 100, berarti yang munculnya itu yang ref 100 semua ya. Nih, kas semua ya. Kemudian kita jumlahkan nih debitnya. Kasar. Debitnya juga sama. Oke, ini kan debitnya lebih besar daripada kredit, berarti debitnya itu dikurangi sama kreditnya. Kalau misalkan kreditnya lebih besar daripada debit, berarti kreditnya dikurangi dengan debit. Karena ini debitnya lebih besar, berarti kita sama dengan, ini klik aja yang saldo debitnya, dikurangi saldo kreditnya. Nah, kita taruhnya di debit ya, karena ini debitnya yang lebih besar. Jadi ini saldo akhir kasnya. Sheetnya kita kasih nama refnya aja 100. Nah, kemudian lanjutkan sampai refnya habis. Ini kita copy. Lakukan seperti yang tadi. Yang tadi kita filter ref. Tadi kan udah yang 100, berarti sekarang kita yang bawahnya yang 120. Nah, karena di sini cuma ada debitnya, berarti kita jumlahkan debitnya saja. Oke, lakukan hal yang tadi sampai refnya selesai. Nah, aku mau selesaiin dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini aku udah selesaiin sampai ref yang terakhir, ref 801. Nah, ini dia buku besarnya. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Kita buat dulu tabelnya. Tabel neraca saldo itu ada ref, kemudian keterangan, dan saldo debit dan kredit.
Oke, sudah jadi tabel neraca saldonya. Kita masukkan refnya ini, semua refnya ke neraca saldo. Nih, misalnya yang pertama ref 100. Kita tulis ini 100. Nah, ref 100 ini keterangannya apa? Kas. Kita tulis di sini kas. Terus itu saldo akhirnya di mana? Saldo akhirnya di debit. Kita jangan masukin angkanya manual. Kita pakai rumus ya. Kita ketik sama dengan di debit, karena tadi kan saldo akhir di debit. Terus kita ke bagian yang 100. Kita klik nih saldo akhirnya. Ada garis-garis putus-putus kan. Terus kita enter aja. Langsung muncul isinya. Kemudian yang kedua ref 120. 120 keterangannya apa? Perlengkapan. Sini tulis perlengkapan. Perlengkapan saldo akhirnya di mana? Di debit. Berarti kita di debit sama dengan kita pergi ke saldo ke ref 120. Nah, lakukan hal yang tadi sampai ke ref yang terakhir. Oke, aku mau ngelanjutin dulu sampai yang terakhir ya. Oke teman-teman, ini aku udah nyelesain neraca saldonya. Tinggal kita jumlahkan aja hasilnya. Kita sum. Dan kita tarik dari atas. Enter. Kreditnya juga sama. Tarik dari atas. Enter. Oke, bentar-bentar saya. Nah, the balance ini hasil akhirnya 12.200.000. Nah, ganti neraca saldo. Sudah selesai. Oke teman-teman, kita tadi sudah membuat nama akun, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldonya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.